Cek, cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, tes. Assalamualaikum. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dan kita masuk pada pembahasan Al-Kabirah As-Sadisah wal Ishrun, dosa besar yang ke-26, itu Al-Qadhi As-Su', hakim yang jahat atau hakim yang jelek, hakim yang rusak. Al-Qadhi As-Su'. Sekalian, jabatan hakim itu sangat mulia, tapi sangat berat, sehingga para salaf banyak yang mereka menghindar untuk menempati jabatan hakim. Bahkan di antara mereka memilih dipenjara, bahkan disiksa, gara-gara tidak mau menempati jabatan hakim, karena beratnya jabatan hakim tersebut, yang kalau dia menjadi hakim yang lurus, hakim yang baik, maka sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya dalam agama ini. Dan para salaf, karena kewaraan mereka,
khawatir terjerumus dalam perkara-perkara yang akan menyengsarakan mereka dunia apalagi akhiratnya, maka mereka banyak yang menghindar. Karena dalam pandangan para salaf, orang-orang yang saleh, jabatan itu perkara yang berat. Jabatan itu adalah amanah yang sangat berat. Adapun orang sekarang, jabatan adalah incaran, bahkan walaupun harus nyogok dan modal sampai miliaran. Ada yang menyiapkan 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tergantung jabatannya, ketinggian jabatannya. Dan akhirnya rata-rata menjadi pejabat pengkhianat. Pejabat yang zalim, pengkhianat, yang banyak kemudian menyelisihi amanah yang harus ditunaikannya. Mari kita lihat Bapak sekalian beberapa nas yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pembahasan Al-Qadhi Su'. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu orang-orang yang kafir. Ada ayat yang persis dengan ungkapan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Ini 3 gelar yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhukum dengan hukum Allah ta'ala dengan gelar kafir, zalim, fasik ini, Bapak sekalian, para ulama menjelaskan ada istilah kufrun duna kufrin, kemudian zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Ada kekafiran yang tidak kafir, artinya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada kezaliman yang tidak zalim, artinya zalim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan kefasikan yang tidak fasik, artinya kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Atau istilahnya kufur akbar, zulmun akbar, fiskun akbar. Ini untuk istilah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan yang mengeluarkan dari Islam. Gelar orang kafir ya bisa gelari fasik, kemudian kafir juga digelari dengan zalim. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir adalah orang yang zalim. Sehingga ada istilah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan ada kefasikan yang belum mengeluarkan dari Islam. Tetapi sekalipun belum mengeluarkan dari Islam, itu statusnya adalah al-kabair, yaitu dosa besar. Kapan seorang mereka berhukum dengan hukum Allah itu mengeluarkan kapan seorang tidak berhukum dengan hukum Allah itu sampai mengeluarkan dari Islam dengan gelar kafir, zalim, fasik yang mengeluarkan dari Islam? Jika orang ini berkeyakinan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia, lebih bijak, lebih arif, lebih ini solutif,
dibandingkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan seperti ini, maka inilah keyakinan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun orang yang mereka ini berhukum dengan hukum selain Allah, dengan keyakinan hukum Allah itu yang terbaik, hukum Allah itu nggak ada yang menandinginya, tapi karena hawa nafsunya itu menginginkan dunia, kemudian dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya adalah kafir yang belum mengeluarkan dari Islam, zalim yang belum mengeluarkan dari Islam, dan fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Dan pekerjaan orang yang mereka berhukum bukan dengan hukum Allah, pekerjaannya menjadi pekerjaan yang haram, sebagaimana status perbuatannya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapatannya menjadi pendapatan yang haram, karena mereka adalah menggeluti pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang status perbuatan tersebut. Adapun Bapak sekalian, orang yang mereka terjatuh dalam praktek berhukum dengan selain hukum Allah taala, tidak bisa langsung kita kafirkan orangnya. Kalau mengkafirkan orangnya ini sudah lain pembicaraan, itu harus ada yaitu pembicaraan memenuhi syarat dan hilangnya penghalang-penghalang untuk dia ini dikafirkan, sampai betul-betul tidak ada hukum lain kecuali orang itu kafir. Dan ini adalah tugasnya para ulama. Tapi tugas kita adalah memahami bahwa perbuatan berhukum selain hukum Allah ini adalah kekafiran, adalah kezaliman, adalah kefasikan. Ini harus jelas, harus paham. Adapun kalau menghukumi personnya, ini kembalinya kepada hukum takfir, takyin. Ini adalah pekerjaannya para ulama karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan adanya penghalang-penghalang harus disingkirkan untuk menghukumi seseorang itu kafir. Karena ketika seorang itu dia menjadi muslim dengan keyakinan, maka tidak boleh dikafirkan kecuali pula dengan keyakinan yang sesuatu yang meyakinkan dia menjadi kafir. Sekalian, ayat ini juga mengingatkan kepada kita sekte di dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin yang pernah ada di zaman para sahabat Nabi. Ini sekte Khawarij yang dengan kebodohannya itu telah menggelincirkan dia dalam perbuatan takfir, yaitu pengkafiran kepada kaum muslimin pelaku dosa besar karena kurangnya ilmu, karena sedikitnya ilmu. Bapak sekalian, para ulama menerangkan rusaknya agama kita ini dengan 3 sebab. Pertama, qillatul ilmi, ilmunya sedikit. Yang kedua, su'ul fahmi, pemahamannya jelek. Yang ketiga, su'ul qasdi, niatnya jelek. Sedikitnya ilmu. Yang kata Ibnu Hajar, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bihasabi qillati ilmi rajulin yudhilluhu syaitan, yaitu sesuai dengan kadar sedikitnya ilmu seseorang maka syaitan akan menyesatkan orang itu dengan sedikitnya ilmu. Khawarij, dan sekalian,
yang sampai pada tahap, bahkan pada taraf berani mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan tuduhan bahwasanya keduanya telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena qillatul ilmi sekaligus su'ul fahmi, sedikitnya ilmu dan jeleknya pemahaman. Sehingga Nabi pernah mengatakan tentang orang-orang Khawarij ini dengan ungkapan, sayakhruju qaumun, akan keluar umat, akan keluar suatu kaum di kalangan umatku yang mereka disebutkan Nabi hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka adalah orang-orang yang giginya baru tumbuh, ini para pemula, orang-orang yang mereka hanya bermodalkan semangat. Semangat beragama itu kalau tidak disertai dengan ilmu sangat berbahaya, akan bisa membuat dia tersesat dalam sikap-sikap hulu. Sufahaul ahlam, mereka adalah orang-orang yang safih, orang-orang bodoh karena sedikitnya ilmu dan dangkalnya pemahaman. Mereka bahkan sesungguhnya orang-orang yang ahli ibadah, dan mereka sebagian mereka para qurra, para penghafal Quran, tapi bacaan Quran yang mereka baca itu yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi nggak melewati tulang tenggorokan mereka, alias tidak masuk ke dalam hati mereka, alias tidak mereka fahami dengan sebaik-baiknya. Pas kalian, kalau kita bicara tentang sedikitnya ilmu, kita ini semuanya adalah orang yang ilmunya sedikit. Tidak ada di antara kita yang mengklaim ilmunya sudah seperti lautan, ilmunya sudah mencep, sudah melutak. Ini orang seperti ini adalah orang yang menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Kata para ulama, pencari ilmu itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu tingkatan, yakni sombong. Tingkatan sombong, kayaknya dia sudah pakar, sudah ahli, sudah merantasi segala-galanya, ilmunya sudah kayak lautan melutak. Yang kedua, ketika dia masih ketika dia terus belajar, dia semakin ya ini tawadhu. Ternyata ilmu dia yaitu masih dalam tingkatan yang sedikit. Tingkatan yang berikutnya, semakin dia belajar, semakin dia fahami ilmunya para ulama, semakin dia fahami luasnya ilmu, semakin dia merasa dia tidak tahu apa-apa. Sehingga biasa sebagian orang yang mereka habis belajar, habis daurah, habis mereka ya ini baru mendapatkan ilmu, kemudian kayak pendekar turun gunung, kemudian ibaratnya orang Jawa bilang kemelinti, kementus. Kalau seandainya dia terus mau belajar bersama dengan para ulama, dia akan semakin meningkat kejiwaan dia sampai pada taraf yang nanti dia mengetahui bahwa dirinya itu seperti tidak tahu apa-apa, saking luasnya ilmu yang mesti dia fahami. Bapak sekalian, Khawarij ini termasuk diantara kelompok yang dikatakan para ulama adalah qillatul ilmi, kerusakannya karena sedikitnya ilmu, dan sekaligus su'ul fahmi, sedikit yaitu rusaknya pemahaman. Orang yang sedikit ilmunya itu, Bapak sekalian, yang penting dia menyadari ilmunya sedikit dan tugasnya adalah bertanya kepada para ulama. Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Jangan sampai dia punyanya hanya 2 tapi kemudian bicaranya sampai 10. Ini yang 7 menyesatkan atau yang 8 menyesatkan. Sehingga seorang
hendaknya dia menyadari tentang kadar dirinya. Sehingga rusaknya agama, satu karena kilatul ilmi, kedua su'ul fahmi, jeleknya pemahaman. Jeleknya pemahaman itu standarnya pripun? Jeleknya pemahaman itu standarnya pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat dan para salaful ummah. Ini standar jeleknya pemahaman. Apalagi kemudian jatuh yang ketiga, su'ul qasdi, ini memang punya niat yang jelek. Sehingga walaupun orang munafik itu mereka masuk Islam karena nggak punya niat yang benar, maka dia tetap kemudian posisinya kafir dengan keislaman yang dia tunjukkan secara zahir. Dan Allah mengatakan innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Walaupun orientalis itu dia pakar Quran, pakar ilmu Quran, pakar ilmu hadis, kalau perlu hafal sekian hadis atau bahkan hafal Quran, tapi kalau sekedar itu adalah keilmuan dan tidak punya niat yang baik untuk dia mengimani dan mengikuti Al-Quran, maka ilmunya sekedar ilmu la yanfa, tidak memberikan manfaat, karena niatnya tidak ada niat dia untuk menjadi ahlul haq, yaitu orang yang mengikuti kebenaran. Bapak sekalian, kembali pada ayat ini, intinya ayat ini mengingatkan kepada kita posisi orang yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, itu posisi gelarnya adalah kafir, zalim, fasik. Bisa kafir yang keluar dari Islam, bisa zalim yang keluar dari Islam, bisa fasik yang keluar dari Islam, atau belum keluar dari Islam sesuai dengan kondisi keyakinan yang ada pada mereka. Kalau mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih afdal, lebih utama, lebih baik, lebih bijak, lebih modern, lebih keren, lebih yaitu memberikan solusi tentang masalah, maka ini adalah keyakinan yang membuat dia keluar dari Islam, dia menjadi kafir dengan keyakinannya tersebut. Kalau dia masih berkeyakinan apa yang ada dalam agamanya itu terbaik, tapi karena hawa nafsu menuntut dia itu menginginkan dunia, kemudian dia ini berhukum dengan hukum buatan manusia, maka dia statusnya adalah kafir, zalim, fasik yang belum mengeluarkan dari Islam. Adapun membuat aturan-aturan yang sifatnya maslahatul mursalah atau maslahat bagi kehidupan yang tidak bertentangan dengan kehidupan, dengan ajaran agama, maka ini tidak termasuk, bukan berarti tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Aturan lalu lintas umpamanya nggak ada dalilnya, Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, ya sakarepmu terjangan nek ngelitak neng dalan pelindes truk ya tanggung sendiri. Itu adalah termasuk maslahat dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti? Hukum itu intinya ada dua, hukum Allah dan hukum ini selain Allah. Hukum Allah ini hukum Islam, itulah hukum yang terbaik. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka ikuti? Apa memangnya ada hukum yang lebih indah, lebih baik, lebih maslahat dibandingkan dengan hukum Islam? Kalau mereka yakin, kalau mereka tahu persis perkaranya, maka silahkan wahai orang yang mereka yakni pakar hukum dengan hati nuraninya, bandingkan antara hukum Allah dengan hukum buatan manusia, mana yang akan lebih memberikan maslahat dalam kehidupan, maka akan kita dapatkan perbandingan hukum Allah dengan yang lainnya, itu kayak bainal khaliq wal makhluk, kayak antara sang pencipta dan makhluk, karena memang Islam hukum yang datang dari Allah, yang tahu segala-galanya, yang tahu persis tentang keadaan jiwa manusia, yang tahu persis apa yang menjadikan baiknya manusia dan buruknya, yang Allah turunkan semuanya dengan ilmu Allah. Islam itu
Allah turunkan dengan ilmu Allah, bukan dengan kebodohan. Islam itu Allah turunkan dengan kebijaksanaan Allah, sehingga setiap hukumnya paling bijak dan yang paling baik. Anzalahu bi ilmillah wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Islam Al-Quran itu Allah turunkan dengan ilmu Allah, sehingga tidak akan mungkin salah. Kebenarannya itu mutlak. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Kata Allah, siapa yang lebih jujur, yang lebih benar dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Semua yang ada dalam Islam itu yang terbaik. Mana yang lebih baik, apa ada yang lebih indah, lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semuanya termasuk tantangan Allah Ta'ala. Wahai orang yang mereka sombong mengingkari Islam, atau wahai orang Islam yang hatinya keras, yang mereka tidak mau mengakui agamanya sendiri, apa memang ada yang lebih baik, lebih jujur dibandingkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekalian, ini adalah termasuk diantara tantangan Allah. Silahkan dijawab orang yang mereka merasa punya kemampuan karena keangkuhan dan kesombongannya dan gak tahu dirinya, kemudian mereka suka menggugat tentang apa yang dalam Islam. Silahkan disambut tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah, wahai manusia, apakah hukum jahiliyah yang akan mereka ikuti? Apakah hukum yang bersumber dari kebodohan yang akan mereka ikuti? Kalau seandainya, dan apakah ada yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang yang mereka yakin? Sehingga semua yang bertentangan dengan Islam itu adalah kesesatan dan kebodohan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq itu kecuali yang lainnya semuanya kesesatan. Semua yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah itu adalah kesesatan. Mau dikasih nama apapun, dipoles dengan seindah apapun, karena akan datang orang-orang yang menyesatkan dengan memberikan nama-nama kerusakan itu dengan nama-nama yang bagus, bukan dengan namanya. Yusammunaha bighairi ismiha, kata Allah, kata Nabi. Mereka akan menamai kerusakan, kerusakan, keburukan, keharaman itu dengan sesuatu yang bukan namanya. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akidah contohnya umpamanya sesuatu yang syirik dalam pandangan Islam itu kemudian dinamai dengan penghormatan dan pemuliaan kepada wali. Kalau memuliakan wali itu wajib. Orang yang memusuhi wali Allah itu akan menjadi musuhnya Allah Ta'ala. Tapi ini masalahnya bukan hakikatnya memuliakan wali, tapi ini menuhankan wali, alias musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini acara-acara yang tidak ada tuntunannya dinamai dengan nama-nama indah, pamannya cinta Rasul, sehingga orang tidak mau melakukan amal itu dikatakan pembenci Rasul. Padahal itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak pernah melakukan, sahabat nggak pernah melakukan, para imam-imam tidak pernah melakukan. Tapi orang yang tidak melakukan kemudian dibilang dia adalah pembenci Rasul. Ini namanya menamai sesuatu bukan dengan namanya. Riba yang haram, yang jeleknya lebih jelek daripada menzinai ibunya, lebih jelek daripada menzinai 36 wanita, yang memperbanyak harta dari riba itu akibat akhirnya hanya akan bangkrut. Maka riba dinamai dengan bunga, dengan faedah dan semisalnya, sehingga kelihatan indah, kelihatan sejuk, kelihatan ya ini bagus.
Demikian pula pacaran yang haram dinamai dengan ta'aruf umpamanya. Ini adalah termasuk menamai sesuatu yang bukan namanya. Dan itu semuanya termasuk perilaku jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah akan mereka ikuti kalau dan mana ada yang lebih baik dari hukum selain dia dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Ini penegasan Allah, semua yang bertentangan dengan Islam itu adalah namanya jahiliyah. Dan diantara yang Nabi katakan, inna abghadan nasi ilallah salasah, ada 3 kelompok yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis manusia yang dibenci oleh Allah taala. Satu diantaranya adalah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mereka ingin menghidupkan jahiliyah di tengah-tengah, yakni Islam. Sudah dikasih Allah Islam, tapi pengennya yang jahiliyah, pengen cara yang jahiliyah. Islam malah disingkang-singkang, disingkir-singkirkan. Orang seperti ini termasuk diantara kelompok manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang mereka menyembunyikan apa yang Allah yang kami turunkan minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, wal huda dan petunjuk yang telah gamblang dari Allah dan dari Rasulnya, telah dijelaskan sejelas-jelasnya, sampai Nabi katakan taraktukum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan Islam ini kepada kalian seperti cahaya putih yang malamnya itu kayak siangnya, terang benderang, padang jinglang, sehingga jelas semua perkara. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang berpaling dari petunjuk ini kecuali dia akan binasa, akan hancur. Barang siapa yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, sehingga hukum Allah itu disembunyi-sembunyikan. Ada yang tahu etok-etok nggak tahu, ada yang memang nggak mau tahu, sehingga tidak memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka ada orang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat, malaikat melaknat dan para makhluk-makhluk melaknat orang yang mereka ini meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka menyembunyikan termasuk kalau ada dai yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan Islam yang harusnya diterangkan kepada manusia. Tauhid harusnya dijelaskan, nggak dijelaskan. Haramnya syirik harusnya dijelaskan, nggak dijelaskan. Karena faktor kepentingan dunia, kalau tak jelaskan bisa bubar, tak jelaskan bisa lari semuanya. Orang yang pertimbangannya hanya urusan dunia, sehingga dia tidak menjelaskan hakikat yang ada dalam Islam, bisa kehilangan uang, bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan harta, bisa kehilangan kedudukan, bisa kehilangan masa, bisa kehilangan ketokohan. Ini adalah orang yang masuk dalam kelompok orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang, oleh makhluk yang Allah siapkan untuk melaknat orang yang seperti itu. Tinggal pilih orang yang dilaknat atau pilih orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Laknat itu lawan daripada rahmat. Orang yang dilaknat Allah artinya dijauhkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rahmat Allah adalah surga. Orang yang dilaknat Allah maka tempatnya neraka. Surga dah rahmati, surga dah rahmatku. Yang dengan itu Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang telah berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggalkannya dia masuk dalam orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis berikutnya, la yaqbalullahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salatnya imam pemimpin yang tidak berhukum atau yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang disampaikan ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mereka sengaja tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat mereka Allah tidak terima. Ini termasuk ancaman hukuman. Kemudian hadis berikutnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Nabi bersabda, qadin fil jannah wa qadiyani finnar. Ada satu hakim di surga, dua hakim di neraka. Qadin arafal haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Hakim yang mengenal kebenaran kemudian dia memutuskan dengan kebenaran itu, maka dia di surga. Sehingga dia tahu al-haq, tahu kebenaran, kemudian dia putuskan dengan kebenaran tersebut, entah bagaimana resikonya, sehingga dia tetap lurus dengan keputusan berdasarkan ilmunya, maka dia di surga. Wa qadin arafal haqqa fajara muta'ammidan fa huwa finnar. Ada hakim yang tahu kebenaran lalu dia jahat, dia rusak dengan sengaja sehingga dia tidak mengikuti kebenaran yang dia ketahui tadi, maka dia di neraka. Wa qadin qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu, maka dia di neraka. Orang yang tidak tahu tentang agama Allah, tidak tahu tentang hukum Allah, jangan mau diberi kedudukan sebagai hakim. Yang berilmu saja banyak yang mereka tidak mau karena dia tahu persis bagaimana beratnya seorang hakim. Apalagi kalau tidak berilmu, maka harus tahu diri, maka dia jangan sampai dia mau menjadi hakim. Orang yang mereka memutuskan tanpa ilmu, maka dia terancam dengan neraka. Bukan salah, kalau salah itu bisa karena istihad, tapi ini asalnya memang tidak berilmu. Tidak berilmu. Di zaman kita ini banyak sekali kedudukan yang diberikan kepada orang yang tidak pada bidangnya, sehingga maut perkaranya karena dipegang oleh orang yang mereka memang bukan ahlinya. Yang Nabi kita juga mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fangtadiris sa'ah. Kalau perkara itu enggak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu saja saat kehancurannya. Hanya diberikan kepada orang yang modelnya sing disenengin ya dikasihkan ke dia, sehingga rusak. Buat tempe aja kalau diserahkan kepada tukang buat botoh, nggak tahu buat tempe akan hancur-hancuran, apalagi urusan ya ini kehidupan manusia yang sangat besar. Kemudian dikatakan oleh para ulama dari sabda Nabi SAW, qadiyani finnar wa qadin fil jannah tadi. Kemudian para sahabat bertanya, fama dzambul ladzi yajhal, dosanya apa? Dosanya apa orang yang bodoh itu? Dan buhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lama. Dosanya itu ya ini jangan dia jadi hakim sampai dia berilmu, alias jangan mau diserai jadi hakim kalau dia tidak berilmu, atau kalau sudah jadi hakim mundurlah jadi hakim kalau tidak berilmu. Sehingga setiap kita mesti tahu diri, kalau memang tidak berilmu, tidak punya ilmunya, jangan masuk ke wilayah tersebut, karena kita dididik oleh agama kita, wala taqfu ma laisa laka bi ilmin wala taqfu ma laisa laka bi ilm, jangan kamu bersikap dalam perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya.
Sehingga kalau dia memang tidak berilmu, jangan sampai dia masuk ke wilayah ini tersebut. Selamatnya fatwa itu la adri, aku nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, bilang nggak tahu, sehingga sudah lepas sudah gampang. Jangan yaitu bulat-bulat yang sok tahu padahal dia nggak tahu, sehingga nanti akan menyengsarakan sendiri. Para ulama itu kalau berfatwa yang di depannya itu bukan pengikut saya lari atau enggak, jabatan saya akan ucul atau enggak, tapi yang di depannya para ulama ini adalah surga dan neraka. Saya akan tergelincir ke neraka atau saya akan masuk ke dalam surga. Sehingga pertimbangannya adalah ini surga dan neraka, bukan duit atau bukan perut atau bukan jabatan, tapi pertimbangannya adalah ini surga dan neraka. Kemudian hadis yang lebih kuat lagi kata beliau Nabi, hadis ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuri hadhil ummah fala ya'tilu fihim illa qabbahullahu finnar. Tidaklah seorang pun atau tidaklah seorang pun yang mereka memutuskan suatu perkara di kalangan umat ini lalu dia tidak adil, kecuali Allah akan telungkupkan dia ke dalam neraka. Allah ini orang yang mereka memutuskan perkara dengan tidak adil, maka diancam oleh Allah Ta'ala, atau Nabi sampaikan ancamannya, dia akan ditelungkupkan ke dalam neraka. Dan berapa banyak orang yang menjerit di pengadilan karena merasa tidak adil keputusannya, atau juga peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Yang maling pitik dikeprui sampai gulune meh tugel, yang koruptor triliunan itu ya bisa mesam-mesem. Ada yang sudah orang tuanya sendiri ngambil kayu anaknya, ibarat ngambil cutik, kemudian diseret ke pengadilan. Ada orang tuanya sendiri jual tanah atau jual miliknya sendiri oleh anak yang sangat durhaka, diseret ke pengadilan. Maka peringatan keras bagi para pemangku pemutus perkara, hendaknya dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya sangat berat. Kemudian hadis berikutnya, man ju'ila qadhiyan bainan nas fa ka'annama dhubiha bi ghairi sikin. Barang siapa yang dijadikan hakim oleh manusia, seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Artinya dia betul dihadapkan dengan yaitu beban yang sangat berat, kesulitan yang akan menyengsarakan dia. Ini seperti yang disembelih tanpa pisau. Disembelih dengan pisau itu dia cepat mati. Sembelih tanpa pisau dia ini remuk tapi nggak mati-mati. Artinya ini adalah pekerjaan berat, pekerjaan yang betul-betul bebannya sangat berat dan sangat rawan. Kemudian idza istatal hakim fa asaba falau ajran wa in ijtahada fa akhta falau ajrun. Hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi katakan apabila seorang hakim itu dia beristihad lalu istihadnya itu benar, baginya 2 pahala. Kalau hakim itu dia beristihad lalu salah, baginya adalah 1 pahala. Hakim yang beristihad itu artinya dia memang betul-betul berdasarkan ilmu. Kalau sudah berdasarkan ilmu, kalau dia beristihad dan kemudian benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, ya ini kesalahannya dimaafkan, dia mendapatkan 1 pahala. Disinilah diantaranya penghargaan Islam kepada ilmu. Bapak sekalian, orang yang mereka berilmu ini, yang telah menegakkan dengan kaidah-kaidah ilmu, kalau sampai dia memutuskan perkara dan salah, itu masih mendapatkan penghargaan. Beda dengan orang asalnya bodoh.
lalu berbicara tentang agama Allah Ta'ala, kebetulan benar. Jadi benernya itu kebetulan, itu benernya itu enggak dihitung dan dianggap salah. Man qara'a fil qur'ani bi ghairi ilmin fa asaba faqad akhta. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran dan dia bicara tanpa ilmu, lalu kebetulan benar, maka tetap salah. Ini keadilan Islam. Karena dia telah ceroboh bicara perkara yang penting, kemudian dia tidak punya modal ilmu, hanya modal nekat. Ini adalah sangat berbahaya. Sehingga di sini menunjukkan tentang penghargaan Allah tentang ilmu. Islam sangat menghargai ilmu, sampai Allah membedakan antara hasil buruan anjing yang terlatih itu halal dan hasil buruan anjing yang tidak terlatih itu haram. Halal haramnya itu diantaranya dengan ilmu tadi. Anjing yang berilmu hasil buruannya adalah halal, anjing yang tidak berilmu hasil buruannya haram. Ini menunjukkan tentang ketinggian kedudukan ini ilmu. Kemudian kita langsung meloncat yang terakhir, laknatullah ala rashi wal murtasi. Allah melaknat orang yang nyogok dan disogok. Yang nyogok dan disogok ini adalah siap-siap untuk mengambil tempat duduk di neraka, diancam oleh Allah SWT. Dan budaya sogok menyogok ini di negeri kita sudah sangat kental, ngoyot, sampai sudah sangat dimaklumi semuanya pakai sogokan sebagai pelicin. Sehingga mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua yang akan menggelincirkan kita dan menjadikan kita difahamkan Allah tentang agama, sehingga bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga tidak hanya nyasak-nyasak karena tidak tahu, kayak orang yang buta. Mudah-mudahan manfaat sekalian. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.